Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampurasun. Aku mohon Pangsa, Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan para camat yang hadir pada kesempatan ini. Maksud dan tujuan kami datang kemari rekan-rekan dari FOTA, Forum Transportasi Massal dan Jawara Jaringan Aspirasi Warga Masyarakat Sukapura untuk menyampaikan beberapa persoalan, keluhan, aspirasi masyarakat. Oleh karena pada faktanya pengelolaan bansos BPNT sampai hari ini masih tetap kembali kisruh dan masih tetap carut marut. Saya berangkat dari ada kebingungan Pak Ketua. BPNT ini ada pedung. Dalam pedung itu poin 16 prinsip pelaksanaan program BPNT itu memberikan pilihan dan kembali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian jenis, jumlah, kualitas bahan pangan, serta ewaru. Pedungnya seperti ini. Tetapi fakta di lapangan, sembako itu sudah dipakai, sudah ditentukan oleh oknum di lapangan, sehingga KPM tidak tahu apa-apa. Padahal nomor 2, KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program sembako pada ewarum terdekat. Itu KPM yang menentukan. Ya. Yang ketiga, ewarum tidak memaketkan bahan pangan. Sekali lagi, ewarum tidak memaketkan bahan pangan. Fakta di lapangan, sembako ini sudah dipaketkan. Siapa yang memaketkan, itu yang akan kami tuntut berdasarkan peraturan ini. Ya. Jadi, jangan berbicara soal kesepakatan, hasil musyawarah kecamatan, ini ada pedung. Kalau tidak ada aturan dari pusat, boleh berdasarkan hasil musyawarah. Ini kan ada aturannya. Sudah lagi ada pedung. Ada lagi ini Pak. Ini juga Kiplis, keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin nomor 29/6/SK-HK /2 tahun 2002 tentang petunjuk teknis percepatan penyaluran bantuan program sembako periode Januari, Februari, Maret. Ini kan ada ini. Ya. Coba di poin I, penyerahan dana bantuan program sembako kepada KPM dilaksanakan oleh pos penyalur dengan pengantaran langsung ke alamat KPM. Sekali lagi, oleh pos penyalur dengan pengantaran langsung ke alamat KPM. Yang terjadi apa Pak? Pak Camat mungkin sudah pada tahu. Ini diantar langsung ke KPM atau KPM yang datang? KPM yang datang. KPM yang datang. Melanggar lagi. Ya. Ongkosnya tidak saya. Ongkosnya kemana pun. Nah. Jadi pengambilan langsung oleh KPM di kantor pos penyalur. Kalau bila pos penyalur tidak dapat mengantarkan langsung dana bantuan program sembako ke alamat KPM, pos penyalur dapat menyerahkan dana bantuan program sembako melalui pengambilan langsung oleh KPM di kantor pos penyalur atau melalui pembayaran di komunitas. Siapa itu komunitas? Seperti kami ini komunitas ini. Turki menyalurkan dana bantuan program sembako kepada KPM dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini. Dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, ini juga akan kami gugat, Pak. Karena pada faktanya itu, siapa yang menciptakan kerumunan di kantor-kantor kelurahan? Ya, ini akan kami laporkan juga. Menyalahi tukang bubur opatan didenda 5 juta. Gitu kan? Hukum itu jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tukang bubur hanya tumpul 4 orang, denda 5 juta. Kemarin kerumunan hampir masif di
Jadi di peraturannya adalah mensosialisasikan Dikor, TKS dan sebagainya, bukan mengatur paket, memaksa KPM harus belanja ke warung tertentu. Tugasnya sesuai dengan juklak di surat dirjen ini mensosialisasikan, saya kotakin, mensosialisasikan, bukan mengatur paket. Hanya apa yang terjadi? Inilah fakta perusahaan di lapangan. Dana bansos 600.000 diterima oleh KPM dan PT Pos, dipaksa oleh oknum aparat untuk ditukar dengan kupon paket sembako dari AGE warung tertentu dengan intimidasi. Jika tidak membeli akan dicoret dari daftar KPM. Luar biasa ya. Ada di bawah bisa ngancam-ngancam akan mencoret. Memangnya bisa mencoret? Jadi ini bentuk-bentuk intimidasi. Coba lihat, ini nota-notanya Pak. Ini contoh dari puluhan mungkin yang masuk ke saya Pak, nota-nota ini. Padahal peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako, pasal 37 ayat 3, pendamping sosial bantuan sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilarang untuk A. mengancam atau memaksa KPM untuk melakukan pembelanjaan di warung tertentu. Aturan hukum ini peraturan menteri. Dilaksanakan tidak ini? Tidak dilaksanakan. Apakah betul ada pengancaman di lapangan? Ini buktinya. Radar melaporkan tolak tak dibelanjakan langsung warga penerima BPNT di Kota Tasik diancam tak dapat bantuan lagi. Luar biasa ini. Ini beritanya Pak. Saya dapat lagi dari forum komunikasi RT ya. Dari agen menerima uang tunai, ambil uang 400.000, 2 paket sembako mau diantar agen. Apabila tidak mau bantuan, berikutnya dicoret. Warga menandatangani perjanjian. Punten api dan sedemikian. Ini dari apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi begini. Ini akal-akalan nih. Si KPM nerima duit 300.000 dipotong. Dipotong ini. Ini dipotong. Setelah dipotong, uang diambil kembali oleh oknum petugas atau dicegah. Dan diganti dengan kupon sembako. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Coba dengarkan ini. Pengakuan dipaksa ini. Ini fakta kedua. Modusnya itu begini. Dicatat, diserahkan. Ini petugas dari kantor pos. Itu ada uang. Ya. Nah, berikutnya dia masuk ke meja terakhir ini. Masuk ke meja terakhir. Ini dia Pak. Ini tuh. Ya. Sehingga ini bukti lagi Pak. Bukti lagi. Ya kan? Ini bukti lagi nih, nyerahin duit nih. Aki-aki deh. Tuh. Aki-aki deh. Coba lihat. Kasih web kupon. Gitu kan? Kasih web kupon. 3 kecamatan Kumusari. Tuh. Lihat ini nih. Tuh, dia nyerahin uang.
Lama kemudian ini kuponnya dipegang. Kasih kupon. Begitu pola. Ya. Pola kedua ini. Ini di bagian terakhir Kota Baru ini. Itu tadi. Ya. Padahal jelas-jelas gitu kan. Ini Menteri mengeluarkan, pastikan uang yang Anda terima 600.000 belanja sembako di mana saja. Pos juga bikin PT Pos Indonesia Persero. Pastikan uang yang Anda terima 600.000 belanja di barang belanja dibelanjakan di mana saja. Padahal Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako pasal 8 warung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilarang untuk a. memaksa KPM melakukan pembelian bahan pangan tertentu dalam jumlah tertentu, b. menjual bahan pangan dalam bentuk paket. Kan jelas ini, ya. Kan jelas ini di Permensos Nomor 5 Tahun 2021 pasal 8. Lalu pasal 6-nya, warung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 bertugas menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM, menyediakan dan menjual bahan pangan lokal, menjual bahan pangan kepada KPM sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan daerah kabupaten, kota dan sekitarnya, menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM. Jadi sembako itu dijual itu sesuai dengan permintaan KPM, lain ditentukan ke oknum. Akhirnya apa yang terjadi? Agen warung menjual sembako lebih mahal dari harga pasaran yang dijual di pasar tradisional. Coba, beras 17 kilo 148,8 ribu, beras 70 kilo 370.000. Bayangkan itu. Ini bukti di lapangan. Akhirnya apa? Menteri, harga jual sembako lebih mahal, Mensos akan hapus warung. Jangan sampai gara-gara ulah perbuatan oknum yang mencari keuntungan pribadi, akhirnya warung yang benar-benar warung menjadi korban. Warung juga sama. Para pelakunya ini saudara-saudara kami juga. Jangan sampai mereka menjadi korban akibat daripada ulah oknum ini. Kasihan Pak, warung juga. Mereka mau menjadi warung itu harus menyiapkan berbagai persyaratan. Nanti warung, kalau dihapus warung, kasihan juga supplier yang benar. Kalau supplier yang benar, akibatnya nanti para petani, peternak tidak bisa lagi menjual hasil tani dan ternaknya. Yang lucu lagi, keempat, beredar di lapangan surat pernyataan. Apa tidak geblak ini yang begini? Yang membuat pernyataan KPM yang tanda tangan dirjen. Luar biasa kita ini. Coba lihat Pak. Ini yang membuat pertanyaan nama ini, alamat ini, yang tanda tangan. Apa ini tidak mencelakakan? Kalau saya sebentar mau kirimkan ini ke Kemensos Pak, ke dirjennya langsung. Karena sudah ada juga linknya. Saya berpikir lagi, kalau dirjennya menuntut, bagaimana? Saya berpikir ulang. Janganlah kalau begitu. Karena ini pasti dituntut oleh dirjennya. Kenapa? Menggunakan tanda tangan saya untuk pernyataan yang dibikin bukan oleh saya. Siapa yang mengedarkan ini? Siapa yang mengedarkan ini? Yang mengedarkan ini aparat di bawah, Pak. Bisa aparat kelurahan, bisa mungkin Karang Taruna, bisa mungkin TKSK, bisa mungkin Tikor. Karena masyarakat kan tidak
tidak mungkin menanti mana, ialah menjadi kita. Itu soalnya. Lucunya lagi ini sudah dihapus Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sejak 20 Desember 2021. Allahu Akbar. Fakta berikutnya, coba lihat. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Tanpa prokes, gelap-gelap. Saya kira sebelum ada dinas sosial ini jangan dilanjutkan. Izin Pak, saya kalau sudah ke sini, saya mau aksi demo Pak. Jadi kalau paling lama hari Senin, saya mau aksi demo Pak. Karena surat audiensi sudah kami sampaikan, jadi kamu mau aksi demo ke Balai Kota. Karena gini, karena tidak dihargai nih sama dinas sosial. Betul. Kami juga merasa tidak dihargai, karena kalau ditunggu sampai kapan, insya Allah tidak akan hadir Pak. Ya. Mau diundur juga, insya Allah tidak akan hadir juga. Saya sudah tahu persis. Karena kecamatan ini korban dari pendidikan dinas sosial. Maka itu, saya kami paham, tapi yang penting begini Pak. Yang penting karena kami ini kan live Pak. Masyarakat menunggu hari ini. Betapa kecewanya masyarakat kalau kami tidak membuka fakta ini. Gitu Pak Mas Ruki. Atur punten Pak. Ya, ini usulan tadi mungkin miss. Ya. Jadi kita sepakati ketika Pak Dinas Sosial tidak hadir, apakah ditunda atau dilanjutkan? Ternyata teman-teman dari portal ingin dilanjutkan menjadi karena kami pun khawatir posisi Komisi 4 ketika di reschedule dan dari kita hadir dari menghadirkan tadi ya minimal hari ini sampai kapan ada di portal didengar oleh kita semua, paling tidak ini menjadi bahan bagi kita bersama. Ya. Yang paling penting kami menyampaikan data fakta di lapangan karena pasti Bapak tidak punya sedekah ini. Oke lah. Ya. Ya, tapi kedepannya ya Pak Dire, Komisi 4 ini wajib kita harus dihargai. Tuh. Harus dihargai kita. Tuh. Karena kalau tidak datang dinas sosial ini kebijakan warung, kebijakan agen, kebijakan siapa itu dari dinas sosial itu. Tuh. Akar permasalahan di dinas sosial itu. Makanya tolong Pak Dede lah. Kalau lain kali dinas gak ada udah bubar aja, jangan dilanjutkan. Kita perlu dihargai lah. Ini membela rakyat ini. Kalau zaman juga banyak kesibukan. Ya. Kita mungkin ini saja gitu kan. Itu yang saya dipanggil. Kita udah dipanggil. Oke, saya lanjut sedikit lagi Pak. Kita segel aja kantornya. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Biar tuntas dulu. Jadi Pak, ini terjadi hampir di semua kelurahan. Kondisi seperti ini hampir terjadi di semua kelurahan. Karena masyarakat datang berbondong-bondong. Nah, kami akan tuntut semua yang membimbing kerumunan ini sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang kekarantinaan kesehatan. Banyak peristiwa, setiap pelaku yang memberikan kerumunan, vonis penjara 6 bulan penjara, denda 20 juta, subsidi 3 bulan dengan masa percobaan 1 tahun kurungan tahanan. Kami akan lakukan ini. Sekali lagi, kami akan tuntut siapa yang membuat kerumunan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4. Berikutnya Pak, saya kalau sudah terjadi seperti ini kantor kelurahan jadi pasar Pak, tempat jualan sembako. Kantor kelurahan Bantarsari, kantor kelurahan Bungusari. Lalu ketika fasilitas kantor kelurahan rusak, siapa yang tanggung jawab? Nah, tanggung jawab Pak, kasihan Pak. Berapa dana kelurahan? Ini Pak, ini hancur, ininya sudah hampir mau rubuh. Ya. Sekali lagi saya tekankan Pak,
Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Banjir Miskin nomor 29 /6/SK /HKT01/2022 bahwa pos penyalur dalam ini kantor pos, tugas dan tanggung jawabnya adalah menyalurkan dana bantuan program sembako kepada KPM dengan pengantaran langsung ke alamat KPM, bukan dikumpulkan di kantor kelurahan. Dalam hal pos penyalur tidak dapat mengantarkan langsung dana bantuan program sembako ke alamat KPM, pos penyalur dapat menyerahkan dana bantuan program sembako melalui 1. Pengambilan langsung oleh KPM di kantor pos penyalur atau pembayaran melalui komoditas. Akibat daripada akumulasi kekecewaan masyarakat ini, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat kemudian demo. Terakhir, kami memberikan saran solusi, Pak. 1. Adakan pemeriksaan dan registrasi kembali seluruh e-warung oleh institusi berwenang agar sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Permen 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako. Yang kedua, e-warung wajib menyebarkan lembar rencana kebutuhan sembako kepada setiap KPM dalam bentuk form RKS, namanya rencana kebutuhan sembako. Paling lambat 10 hari sebelum pencairan, sehingga jenis dan jumlah sembako yang dibeli oleh KPM sesuai dengan kebutuhannya dan penyediaan stok sembako di e-warung sesuai permintaan KPM baik secara kualitas maupun kuantitas. Ketiga, wali kota membuat perwalkot tentang jumlah dan jenis serta mekanisme pendistribusian bansos BPNT maupun BLT. Penegasan aturan dana BPNT dapat dibelanjakan di warung manapun, tidak harus sekali habis. Tidak boleh membeli sembako paket yang bukan atas kebutuhan KPM. Sembako supplier harus diutamakan produk lokal. E-warung diperbanyak di setiap kelurahan. Jika tidak ada petunjuk dalam bentuk perwalkot, selamanya akan kacau. Keempat, libatkan komunitas-komunitas lokal dalam pendisiplinan BPNT maupun BLT agar tidak ada lagi penumpukan kerumunan massa yang rawan menimbulkan penularan virus COVID-19, tidak menimbulkan kerusakan fasilitas kantor kelurahan atau desa. Ini kan lucu, pemerintah kota Satgas Covid, hayo awang-awangan, jaga prokes, hindari kerumunan. Ini dan anak buah sorangan melakukan kerumunan. Cager. Lucu gitu. Pak Camat tutup mata, Pak Lurah tutup mata, gitu kan? Terus sampai kalau wali kota sekda, masa dia tidak tahu ada kerumunan yang hampir masih di setiap kelurahan? Masa iya Pemkot Satgas Covid tidak tahu? Ya, mana itu tugas Satgas Covid itu? Jangan masalah tukang bubur di jalan umum. Ngayung menopatan di denda 5 juta, giliran yang numpuk. Dibiarkan begitu saja, jangan salahkan juga masyarakat. Ayo rakyat bapak nuturkan Pak, kumaha inohong, cek inohong kumpul, kalau ayah duit mah. Borongin masyarakat atau ya. 49 yang kami sampaikan ini peringatan Pak, sampaikan tolong kepada siapapun, oleh Pak Camat, oleh Ibu siapa, memotong dana bansos dikenai sanksi pidana pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka terancam pidana seumur hidup atau dipenjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Ada tidak? Ada, ini buktinya Pak. Di satu kelurahan KPM itu yang 600.000 dipotong 25.000. Untuk fotokopi 2.000, sehingga totalnya 27.000 per KPM. Kelurahan mana? Wabi ditutup Mandala.
Oknum RT namanya ku abi ditutupan heula. Oknum RW namanya ku abi ditutupan heula. Total punglinya 21.735 real ini. Real ini. Ya, hati-hati, jangan karena mau cari untung dapat komicong dari warung. Tuhan. Kami Portal dan Jawara sudah sepakat, sudah nista maja utama ini. Kami sikat semua ini. Kami sikat semua ini, Pak. Lihat aja nanti buktinya. Soal benar atau tidak silakan bicara di depan penyidik. Yang penting kami sampaikan data faktanya ini. Insya Allah, saya jihad fisabilillah. Setelah pertemuan ini, kalau ada yang mau mengancam ini majlis saya, silahkan. Musik sih penjelmaan zaman, kudu Allah sih. Betul. Kami siap pasang badan semua, Pak. Portal dan Jawara, siap. Siap. Jangan macam-macam yang ancam-ancam. Kasihan rakyat. Tolong prihatin tuh, sing baca. Para indong urang kita 13 kali diperiksa, ya nemu KPK. Baca tuh ya indong urang. Dulu urang 13 saya diperiksa ke KPK. Kalau lu jago, terus ada penghukum, Pak. Sok sahan lu jago ada penghukum. Reksa kuat kumaha, lomba masa. Cerik bisa ada penghukum, Pak. Maka paling terakhir di ujung, kembali kita sebagai umat muslim. Saya mengutip sebuah hadis sampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang serakah akan membuat mata hati dan pendengarannya menjadi tuli. Cintamu terhadap sesuatu membuat buta dan tuli. Allah tidak akan menerima salat seorang tanpa berwudu dan tidak akan menerima sedekah dengan harta buhur, curian, korupsi, pungli. Terakhir, hadis baginda Rasulullah memperingatkan kepada wahai Ka'bah Bujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atas. Nauzubillah min dzalik. Jangan karena persoalan 1 kilo 2.000 komicong, 1 kilo beras 1.000 perak komicong, tapi membuat si pemakannya tidak diterima sholatnya, yang ditetapkan menjadi ahli neraka. Nauzubillah.